Saudara-saudara yang terkasih, para murid Yesus itu kebanyakan dari antaranya adalah seorang nelayan. Petrus atau Simon Petrus, kemudian dengan saudaranya Andreas dan yang lain-lain. Ketika mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka meninggalkan pekerjaan sebagai penjala ikan dan kemudian mengikutinya berkeliling untuk menemani Tuhan dan juga diajar oleh Tuhan, dididik Tuhan untuk menjadi pewarta-pewarta. Mereka dididik untuk dijadikan sebagai penjala manusia. Dari penjala ikan kemudian menjadi penjala manusia. Dan kemudian ada satu pergolakan yang luar biasa bagi mereka, bahwa Tuhan itu yang sungguh-sungguh mempunyai kuasa dan mempunyai wibawa yang jauh lebih besar daripada seorang guru ketika itu, sungguh-sungguh menjadi satu harapan besar bagi mereka, bahwa inilah pemimpin masa depan, bahwa inilah nanti akan menjadi raja yang akan menyelamatkan dan membebaskan umat Israel ketika itu. Tetapi bahwa mereka sungguh-sungguh seakan-akan tersambar petir, mereka sungguh-sungguh kecewa ketika Tuhan itu ditangkap, menderita, kemudian wafat di salib. Di situ mereka mengalami kekecewaan yang luar biasa. Kendati pun bahwa sebenarnya Tuhan itu telah menubuatkan itu. Bukan hanya Tuhan sendiri yang menubuatkan, tetapi juga para nabi itu pun juga telah menubuatkan itu akan bakal terjadi. Tetapi seakan-akan bahwa mereka itu lupa bahwa dalam hari ketiga Tuhan itu akan bangkit. Kebangkitan Yesus itu seakan-akan belum dipahami, atau bahkan mereka juga tidak mengerti apa yang sebenarnya yang dikehendaki dan juga dinubuatkan oleh para nabi dan juga oleh Yesus sendiri. Tuhan itu berkali-kali menampakkan diri untuk bisa semakin memperjelas, mendidik para rasul ini agar mereka sungguh-sungguh mampu dan juga percaya, beriman, dan akhirnya akan meneruskan tugas pewartaan. Tetapi yang terjadi bahwa mereka dalam bacaan Injil hari ini, para rasul ini justru kembali kepada asalnya sebagai seorang penjala ikan. Dari sesuatu hal kehidupan yang lama, kemudian ada pendidikan, ada pengajaran dari Tuhan, tetapi akhirnya mereka kembali ke kehidupan asal. Tuhan sekali lagi menampakkan diri untuk mengingatkan kembali. Maka dalam konteks ini kita bisa melihat dalam hidup kita, kadang-kadang segala sesuatu dalam hidup kita itu hanya berjalan begitu saja. Seakan-akan kita lewati hanya begitu-begitu saja. Ada sesuatu hal yang kita katakan normal, sewajar biasa saja, tetapi suatu ketika ada sukacita besar, ada sesuatu hal yang istimewa yang kita alami dalam hidup kita. Tetapi toh paling hanya sehari, 2 hari atau beberapa waktu itu akan kembali ke normal saja. Bahkan apa-apa saja dan sesuatu hal yang sungguh-sungguh, pengalaman yang luar biasa itu seakan-akan tidak berdampak sama sekali dalam hidup kita. Semuanya akan kembali kepada yang lama. Dalam konteks hidup dalam Injil hari ini, ada sesuatu hal yang ditunjukkan, sesuatu hal yang baik oleh salah satu orang Rasul Yesus yang dikatakan sebagai murid yang lain itu. Murid yang dikasihi oleh Tuhan. Dia ternyata kalau kita renungkan memang ada sedikit lupa, tetapi bahwa itu selalu bermawas diri, sehingga dia yang memang mempunyai kedekatan, pengalaman kebersamaan dengan Tuhan yang mendalam, dia lantas justru dialah mampu untuk mengenali bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hadir. Itu Tuhan. Maka ini juga menjadi satu tugas, menjadi bentuk pewartaan kembali dari sang rasul yang dikasihi Tuhan ini. Maka kita pun juga demikian, diajak, kita diutus, kita dipanggil untuk secara demikian. Rasul yang dikasihi Tuhan itu mewartakan kehadiran Tuhan, mengenali Tuhan, dan juga memperkenalkan lagi kepada para rasul yang lain, kendati pun mereka adalah orang-orang yang istimewa. Itu Tuhan. Maka kita pun juga diajak, kita diutus, dipanggil untuk juga mewartakan itu Tuhan.
memperlihatkan, mengenalkan, menunjukkan bahwa itu Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.